Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Muhammad Isut Kamal di video mengenai JavaScript. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai pengkondisian dan percabangan pada keyword switch. sebelum saya Sebelum kita masuk dalam codingannya, uh, jadi kemudian di sini kita akan membahas keyword terakhir dari foundation dan percabangan, yaitu switch. Oke, jadi switch ini penggunaannya yaitu mirip dengan if dan else. Kalau kalian ingat, if dan else itu mungkin seperti ini ya. Jadi kita bisa punya beberapa kondisi. Contohnya, jika kita punya if kondisi 1, yang jika kondisi 1 tersebut bernilai true, maka lakukan aksi 1. Selain itu, uh, jadi apabila masuk kondisi 2, if kondisi 2 maka bernilai true, maka lakukan aksi 2, dan seterusnya. Kita bisa punya banyak sekali else if jika kita butuh sampai ke kondisi n, yang jika kondisi n tersebut bernilai true, maka lakukan aksi ke n. Dan di akhir, selain dari semua kondisi tersebut, maka akan masuk ke bagian else untuk menjalankan aksi defaultnya. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman masih ingat, sintaks dari if dan else itu seperti ini. Dengan menggunakan switch, fungsinya juga mirip, tapi yang membedakan itu nanti adalah kondisinya, dimana switch itu tidak memiliki kondisi yang banyak. Kalau kondisinya ada satu, switch itu akan mengecek nilai hasil dari kondisinya. Contohnya seperti ini, switch. Jadi kalau kita menggunakan switch, sintaksnya jadi seperti ini. Kalian tidak perlu khawatir dengan sintaksnya, nanti kita coba bareng-bareng dengan sebuah kasus. Jadi sintaksnya itu ini switch dalam kurung ekspresinya, bukan kondisi ya, jadi ekspresi menghasilkan sebuah nilai. Kita batasi dengan kurung kelawal buka dan kurung kelawal tutup. Nah, di dalamnya kita mengecek menggunakan case atau kasus-kasus hasil dari ekspresinya. Misalnya jika case-nya atau nilai ekspresinya itu nilai 1 misalnya, maka jalankan aksi 1 ini. Lalu setelah setiap aksinya, kita boleh aja menambahkan sebuah keyword break. Keyword break ini opsional ya, bebas pilihan. Mari kita lihat nanti pakainya seperti apa. Ini jadi setelah aksi 1 ini dijalankan, dia keluar dari switchnya. Atau jika nilai dari ekspresinya itu nilai 2, maka jalankan aksi 2 ya, sampai nilai aksi ke n ini. Jika nilainya tidak terpenuhi dari semua nilai ini, maka akan masuk ke aksi defaultnya. Sama seperti if, else if, lalu else ya. Sebuah tidak bingung, kita lihat contohnya. Kita buat di sini, kita buat di ini misalkan kodenya saya punya HTML sederhana seperti ini, lalu saya hubungkan dengan JavaScript dengan yang namanya main.js yang sebelumnya. Kita komen dulu. Misalkan kita akan membuat program yang sangat sederhana menggunakan if else dulu deh.
Misalkan kita akan membuat program sederhana dari if dan else ya. Ini simpel banget gitu. Misalnya, saya punya sebuah variabel yang namanya angka. Misalkan angkanya ini saya dengan nilai satu aja ya gitu ya. Terus simpel aja. Kemudian misalnya saya gunakan ini if angka sama dengan satu, maka munculkan saya sebuah alert Anda angka satu. Ini simpel aja ya. Kemudian else if jika jika angkanya 2, alert Anda masukkan angka dan angka misalkan sini kita buat angka yang Anda masukkan salah, maka kita lihat seperti apa. Kita tambahkan di sini alert, enggak, kita alert angka 2. Iya, 2. Di sini kita tuliskan Anda masukkan angka 2. Kemudian else dalam kurung perangan kalau Anda masukkan angka yang salah. Kita buat sini di katanya open with web server. Maka di sini akan ada tulisan Anda memasukkan angka 1. Seperti itu ya. Maka di sini karena kenapa yang muncul Anda masukkan angka 1, karena di sini kita tuliskan angka itu sama dengan 1. Jadi kalau misalkan yang masuk Anda masukkan angka 1. Kalau misalkan kita di sini masukkan angka 2, kita save, maka di sini kita refresh, maka akan masukkan angka 2. Ya, seperti itu ya. Dan seterusnya. Coba kita masukkan angka 3. Masukkan angka 3. Maka di sini Anda memasukkan angka yang salah karena output, karena di sini kita memberikan kondisinya itu Anda masukkan angka yang salah. Jadi seperti itu ya. Jadi masuk ke sini. Angka yang Anda masukkan salah. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau menangani angka 3 juga gimana? Jadi kita tambahin lagi ya. Kita tambahin lagi aja ya. Angka sama dengan 3. Itu ya.
angka 3 seperti itu ya. Nah, Anda masukkan angka 3 seperti itu ya. Ya, seperti itu. Else alert Anda memasukkan angka yang salah. Memasukkan angka 4 ya, maka akan tampil output ini ya. Kita lihat. Nah, Anda masukkan angka yang salah. Ini seperti itu. Dan seterusnya ya. Kalau misalkan ingin menangani semua angkanya, ya seperti itu. Paham ya. Kemudian kalau kita pakai if dan else ya, if dan else if. Nah sekarang kalau gimana misalnya kita ingin usernya yang inputkan gitu, bukan kita yang langsung yang masuk dari sini. Jadi caranya kita harus mengganti angka 4 ini dengan menggunakan from ya, from, supaya meminta inputan dari user ya. Masukkan angka gitu ya, contoh. Oke, kalau kita save, kalau kita jalankan, maka diminta untuk memasukkan angka ya. Kita harus coba kita masukkan angka 2, maka akan tampil Anda masukkan angka 2. Kalau misalkan angka 3, Anda masukkan angka 3. Kalau misalkan kita masukkan angka 5, maka akan tampil Anda yang masukkan angka yang salah. Ini kalau menggunakan else if ya. Nah, sebelum kita masuk ke switch, hati-hati ketika kalian itu menggunakan sama dengannya ini 3 ya. Nah, misalkan contoh gini. Kalau misalkan menggunakan sama dengannya 3, jadi kalau 2 itu sama dengannya itu perbandingan, tapi kalau 3 itu perbandingan juga, tapi itu operator identitas. Sama juga membandingkan juga, tapi membandingkannya tidak hanya nilainya tapi juga tipe datanya gitu, seperti itu. Coba kita save, kita jalankan, saya refresh, kita masukkan angka 1. harusnya tampilnya Anda masukkan angka 1 ya, harusnya tampil Anda masukkan angka 1. Kalau misalkan kita oke, jadinya seperti ini. Anda masukkan angkanya salah. Kenapa gitu ya? Jadi kenapa? Jadi padahal kita udah memasukkan angka 1 di sini, tapi dia nggak masukkan ke sini. Dan masuknya ke else-nya langsung. Nah, itu karena ingat, jadi begitu kita menggunakan from itu, yang kita ingin put itu pasti itu menjadi string ya, menjadi string. Meskipun kita masukkan angka, tetapi angka tersebut akan dianggap sebagai string. Sedangkan kita mau membandingkannya itu dengan integer ya. Solusinya gimana? Jadi solusinya itu berbagai macam cara ya. Bisa kita gunakan sama dengan 2,
Ya, kalau sama dengan 2 itu nggak perlu khawatir mau integer mau string, itu pasti bisa dibandingkan. Atau sama dengannya 3 tapi bandingkannya dengan string gitu. Nah, kita refresh, masukin angkanya 1, maka akan benar ya. Tapi kalau gimana kalau misalkan kita akan tetap menggunakan integer? Nah, ini ada caranya ya. Itu caranya dengan memaksa apa yang diinputkan oleh user menjadi angka atau input atau integer ya. Nah, itu caranya kita dengan menambahkan sebuah fungsi dari JavaScript itu yang namanya uh, parse 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 in dalam kurung, masukkan aja promnya gitu. Nah, jadi artinya ini apapun yang diinputkan oleh user akan diproses oleh sebuah fungsi yang namanya parse in, sehingga inputan user tadi akan berubah menjadi integer, lalu simpan ke variabel angka ini ya. Nah, ini kalau misalkan kita coba kita save lalu kita jalankan, saya masukkan angka 1. Nah, baru betul ya, baru benar. Ini karena sekarang apapun yang diinputkan oleh user itu menjadi integer, dimasukkan ke dalam variabel angkanya. Kalau lalu kita cek apakah angka integer ini sama dengan angka integer ini. Itu ya. Kalau misalkan ada yang bingung dengan fungsi ini, boleh diabaikan dulu aja ya untuk sekarang ini. Kita ubah biar simple sama dengan jadi 2 aja ya, biar gak pusing. Ini jika menggunakan if dan else if. Nah, gimana kita ubah ini dengan cara switch ya. Ini jika menggunakan if ya. Gimana jika kita menggunakan switch ya. Ini ubah ini jadi dengan switch. Oke. Hapus dulu. Memang kita komen dulu. Nah, sintaksnya gini ya, kita buka dulu keywordnya switch. Nah, itu kemudian di dalam kurung sini kita masukkan di sini ekspresinya apa yang mau kita buat nilainya. Dalam hal ini adalah angka ya, kita buat. Jadi nanti dicek ya nilai angka ini apa gitu. Jika 1, maka lakukan alert Anda memasukkan angka 1. Jangan lupa tambahkan break di sini ya. Nah, seperti ini. Atau nanti jika mana kita lupa menggunakan break, atau nanti kita lupa saat menggunakan break. Kalau misalkan 2 case 2 begini, kemudian alert angka 2. Nah,
Oh ya, breaknya ya, break. Oke, plus 3 dan Allah lagi angka 3, break lagi, dan terakhir default untuk menangani jika nilainya bukan dari yang ada di dalam case ini ya. Alert yang masukkan salah misalnya ya, kasih break lagi, kemudian kita jalankan, saya refresh, kita jadi kita tambah 1 k angka, kok salah ya, kenapa ini, kita refresh lagi, kedua salah, ada yang salah berarti ya. Ini kasusnya kayak tadi ya, ini adalah dalam prompt itu string ya, masuk ke dalam variabel angka, dicek case nya integer, berarti solusinya kita ganti aja integer. Kita ulangi, kita refresh. Nah, Anda masukkan angka 1. Jadi begitu ya cara menggunakan switch. Ingat, yang ada di dalam kurung sini adalah ekspresi, dan case-nya harusnya nilai ya, harus nilai pokoknya. Kita nggak bisa masukkan kurung di sini, misalkan angka lebih kecil daripada 10, ini nggak bisa ya, harus nilainya langsung gitu. Jadi harus 1, 2 atau yang lainnya ya, seperti itu. Atau kita coba contoh lain, misalnya gini, kita hapus semua. Misalkan kita mau membuat sebuah program sederhana lagi untuk memilih makanan atau minuman misalnya ya. Jadi usernya itu mau masukkan nama makanan atau minuman. Jadi, kita program mengecek ya, apakah dan minuman itu sehat atau tidak misalkan. Ya, mungkin itu aja penjelasan saya mengenai nah, sebentar. Jadi mungkin segitu dulu penjelasan saya, penjelasan dalam video ini mengenai pengondisian dan percabangan dalam keyword switch ya. Mungkin video selanjutnya kita akan lanjut. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan penjelasan saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Tolong bantu channel ini agar berkembang lebih baik lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat, dan tinggalkan komen untuk menjadi bahan saya dalam membuat video agar lebih baik lagi.
Oke, terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih telah mampir dalam channel saya untuk menonton video ini. Tekan tombol loncengnya, jangan lupa. Sekian dari saya, Muhammad Yusuf Kamal, mengenai switch dalam condition dan percabangan atau percabangan. See you in the next video. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.